orang ini berada di tempat dan waktu yang salah. Hai guys, welcome back to my channel. I'm Rita Wang. So, gimana kabarnya? Aku harap kalian semua stay safe, healthy as always ya guys, and stay positive. So ya guys, buat kamu yang baru mampir ke channel aku, hai, kenalin, nama aku Rita dan aku upload video tentang ide masakan, daily life, ide bisnis, dan juga mystery. So buat kamu yang mungkin baru mampir ke channel aku dan suka dengan konten seperti itu, buruan klik tombol subscribe-nya dan juga turn on post notification-nya. Dan juga jangan lupa untuk follow aku di Instagram @ritawang1_ supaya kamu tahu kapan aku upload video YouTube. So ya guys, without further ado, sekarang aku akan membawakan suatu kasus yang sangat terkenal dan judulnya adalah The Sharon Tate. Dan aku akan mengulas siapa yang melenyapkan dia dan apakah kejadian ini benar disengaja atau tidak guys. So ya guys, di kasus ini aku akan mulai dengan menceritakan kehidupan korban dulu ya guys, supaya kalian lebih tahu tentang ceritanya ini. Jadi korbannya ini bernama Sharon Tate. Sharon Tate ini lahir di Amerika, khususnya di Dallas, pada tanggal 24 Januari 1943. Dan dia adalah seorang aktris dan model yang terkenal banget di Amerika Serikat pada tahun 1960. Sharon Tate ini dari dulu sudah dikenal sebagai wanita yang cantik guys, sehingga dia memenuhi kualifikasi sebagai model. Dan dia berulang kali masuk di majalah model dan juga sampul gadis, sehingga dia itu dijuluki sebagai pendatang baru yang sukses di Hollywood guys. Selain karirnya yang sukses, Sharon Tate juga menikah dengan seorang aktor sekaligus sutradara film yang terkenal banget, yaitu Roman Polanski. Dia terkenal dalam menghasilkan film-film yang booming banget guys pada waktu itu. Salah satunya bernama The Fearless Vampire Killers yang juga dibantu dengan istrinya Sharon Tate. Akhirnya mereka menikah dan setelah menjadi suami istri, akhirnya mereka pindah ke rumah Polanski. Rumahnya besar banget guys, di Cielo Drive, tepatnya di Hollywood Hills. Nah, kehidupan dari Sharon Tate ini awalnya bahagia ya guys. Jadi ya gimana gak bahagia, dia hidupnya sukses, karir suaminya juga sukses, dan juga dia tinggal di perumahan yang elit ya guys. Jadi kawasan elit gitu di Hollywood Hills itu. Dan bahkan Sharon Tate ini hampir dikaruniai buah hati guys. Tapi sayangnya seluruh kebahagiaan dari Sharon Tate ini dilenyapkan oleh Colt Charles Manson. Nah, siapa itu Charles Manson? Charles Manson lahir di Ohio, Amerika Serikat pada tanggal 12 November 1934. Nah, pada masa kecilnya, Charles ini sudah langganan keluar masuk penjara atas dasar pencurian, pemalsuan, dan masih banyak lagi kasus-kasus lainnya. Nah, waktu dia di penjara, dia ini tiba-tiba kepingin menjadi musisi yang terkenal guys. Nah makanya ketika dia di penjara itu, dia menghabiskan waktunya untuk belajar sesuatu yang berhubungan dengan musik gitu loh guys. Jadi dia juga menghabiskan waktunya untuk menulis lagu dan juga dia mempelajari Scientology. Akhirnya dia itu dibebaskan lagi pada tanggal 21 Maret 1967. Dan dia nggak pakai lama, dia langsung membangun sebuah perkumpulan yang nanti akan mendukung dia ya guys. Dan orang pertama yang dia ajak adalah seorang perempuan yang bernama Mary Brunner. Nah, Mary Brunner ini bisa dibilang dia bucin banget nih sama si Charles Manson. Nah, Mary Brunner ini siapa sih? Jadi Mary Brunner ini adalah seorang pustakawan yang ditemui oleh Charles Manson, yang pada akhirnya dia itu jatuh cinta sama si Charles Manson dan memutuskan untuk tinggal bersama. Nah, Mary Brunner ini mengambil peran yang penting dalam mengumpulkan pengikut Charles Manson yang pada akhirnya disebut sebagai keluarga atau The Cult Charles Manson. Nah, yang dilakukan oleh Mary Brunner ini adalah
dia akan datang menemui orang-orang yang sedang tersesat, depresi, stres, mencari jati dirinya, sehingga lebih mudah untuk di brainwash guys. Nah, yang namanya sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit ya guys. Nah, akhirnya pengikutnya Charles Manson ini banyak banget. Nah, meskipun si Charles ini sudah mendapatkan ketenaran ya guys, dia adalah seorang leader dari cult yang besar banget ya guys. Tetapi bagi dia ini masih belum cukup guys. Nah, dia ini masih kepingin menjadi musisi terkenal. Oleh sebab itu nanti dia akan menciptakan lagu yang judulnya itu Never Learn Not to Love, yang dibarengi dengan seorang produser terkenal bernama Terry Melcher. Masalahnya lagu ini nggak dirilis oleh si Terry Melcher ini. Akhirnya marahlah si Manson ini dan dia berencana untuk melenyapkan si Terry. Nah, kalian pasti bingung kan, kenapa si cult dari Charles Manson ini melenyapkan si Sharon Tate bukan si Terry? Padahal si Charles Manson-nya ini kan marah sama si Terry kan. Pada tanggal 8 Agustus 1969, si Charles Manson ini menyuruh pengikutnya yang bernama T. Watson, Patricia Krenwinkel, Susan Atkins, dan Linda Kasabian untuk datang mengunjungi rumah produser Terry di Cielo Drive. Nah guys, jadi di sini letak kesalahannya. Masalahnya itu produser Terry itu udah pindah, nggak tinggal di rumah Cielo Drive itu. Jadi yang tinggal di rumah Cielo Drive itu ya si keluarganya Sharon Tate. Pada malam itu si Polanski lagi nggak ada di rumah guys, jadi dia lagi kunjungan keluar gitu. Nah, yang ada di rumah itu cuman si Sharon Tate dan teman-temannya gitu guys. Nah, karena hal ini nggak diketahuin sama anak buahnya si Charles Manson, ya jadinya salah sasaran guys. Sesuai dengan rencana yang sudah disusun oleh Charles Manson, ketiga wanita pengikutnya ini akan disuruh untuk melenyapkan segala sesuatu yang ada di rumah tersebut. Jadi semua orang tersebut dilenyapkan dengan cara menggunakan pistol dan juga senjata tajam. Nah, sebetulnya Sharon Tate ini sudah memohon agar untuk disandra aja dan jangan dilukai, karena nanti kalau Sharon Tate ini nggak dilukai, nanti dia akan tutup mulut akan semua kejadian ini. Nah, tapi pada dasarnya mereka semua sudah berencana untuk melenyapkan segalanya. Ya, jadi Sharon Tate juga dilenyapkan dan mendapatkan 16 tusukan. Atas kejadian ini, 3 bulan kemudian si Charles Manson dan 3 pengikutnya tadi itu ditangkap polisi atas dasar pembunuhan berencana. Nah, si Charles Manson ini merupakan dalang dari seluruh kejadian ini, maka dia akan divonis hukuman mati. Nah, sedangkan yang 3 kaki tangannya dihukum seumur hidup di penjara. Eits, tunggu dulu. Tahun 1972, hukuman mati itu dilarang oleh Mahkamah Agung California, guys. Jadi, sekali lagi si Charles Manson itu selamat dari hukuman mati. Nah, tapi akhirnya dia juga mengajukan pembebasan bersyarat dan tentunya pastinya dia ditolak ya, guys. Dan akhirnya dia mengembuskan napas terakhirnya oleh penyebab yang alami, guys. Jadi dia terkena kanker usus dan juga serangan jantung. Oke guys, jadi inilah akhir dari kasus ini. Ya guys, terima kasih sudah menonton. Mohon maaf bila ada salah kata ya. Dan jika kalian suka dengan video ini, please like, share, komen, dan juga yang belum subscribe, dan di subscribe guys, supaya kamu gak ketinggalan kasus-kasus menarik lainnya ya guys. Dan juga jangan lupa follow aku di Instagram @ritawang1_ ya guys. Well, that's all for today guys, and I see you in my next video. Bye bye.